Halo, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Welcome to Linda Family. Apa kabar nih teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik jasmani, rohani maupun dompetnya. Di video kali ini aku akan share ke teman-teman semua 7 cara mengelola keuangan rumah tangga, baik gaji harian, gaji mingguan maupun gaji bulanan. Tips dan cara ini aku rangkum berdasarkan pengalaman aku ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru ingin memulai budgeting keuangan rumah tangganya, bisa disimak videonya sampai habis. Jangan di skip-skip ya. Apa-apa aja sih yang perlu dilakukan untuk memulai budgeting keuangan rumah tangga? Apa-apa aja yang perlu kita ketahui, yaitu yang pertama, mengetahui total income atau total pemasukan tiap bulannya. Untuk income, tentunya setiap orang memiliki pemasukan yang berbeda-beda ya teman-teman, dan juga tanggalnya juga berbeda-beda. Ada yang gaji harian, ada yang gaji mingguan, dan juga ada yang gaji bulanan. Baik itu gaji harian, gaji mingguan, ataupun gaji bulanan, sebaiknya teman-teman buat kolom untuk mencatat total income atau total pemasukan kita setiap bulannya ya, supaya kita tahu berapa total income kita tiap bulannya. Poin yang kedua yaitu mengetahui total pembayaran wajib setiap bulannya. Jadi teman-teman juga harus catat apa-apa aja pembayaran wajib setiap bulannya. Contohnya yaitu cicilan, arisan, SPP sekolah anak, listrik, dan kuota internet juga aku masukkan ke dalam pembayaran wajib setiap bulannya. Karena biasanya untuk pembayaran listrik dan internet itu akan sama untuk tiap bulannya. Poin yang ketiga yaitu membuat tujuan keuangan atau saving. Di sini aku contohkan yaitu untuk dana darurat, untuk modal jualan, dan dana pendidikan anak. Teman-teman bisa sediakan pos khusus untuk menyimpan tabungan dana daruratnya. Contohnya bisa di binder, bisa di dompet, bisa di tabungan atau celengan, dan lain-lain. Oke lanjut. Untuk poin yang keempat yaitu membuat anggaran atau budget keuangan tahunan. Anggaran keuangan tahunan ini berfungsi sebagai peta atau to-do list apa-apa aja biaya yang harus kita bayarkan setiap tahunnya. Contohnya biaya rumah sewa untuk yang masih sewa rumah. Nah, kita bisa menyiasati pembayaran rumah sewa untuk tahun berikutnya dengan mencicil atau menabung setiap bulannya, sehingga saat tiba waktunya membayar, maka kita udah punya dananya. Dan kita juga bisa menyiapkan budget atau anggaran untuk biaya servis mobil, biaya untuk liburan, untuk kado ultah anak, atau untuk kado anniversary. Apalagi untuk tabungan dana lebaran, untuk dana kurban, dan lain-lain. Lanjut, poin yang kelima yaitu membuat anggaran atau budget keuangan bulanan. Di dalam membuat budget bulanan, teman-teman bisa tulis apa-apa aja kebutuhan pokok yang prioritas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lalu, teman-teman bisa tambahkan kebutuhan sekunder yang boleh dibeli atau dibelanjakan jika ada budgetnya. Siapkan budget atau anggaran di masing-masing kategori agar bisa memenuhi semua kebutuhan pokok setiap harinya. Di sini aku berikan contoh beberapa kategori yang biasanya selalu ada di setiap budgeting bulanan rumah tangga. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan pokok yang prioritas bagi teman-teman dan sesuai kondisi keuangan dan budget anggaran masing-masing. Sebelum lanjut ke poin yang keenam, mohon maaf ya teman-teman, ini suara aku memang lagi serak, jadi kadang hilang timbul gitu suaranya. Oke, kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu mengontrol uang dengan membuat daftar belanja mingguan atau weekly meal plan. Caranya, yang pertama, uang makan dibagi untuk 5 minggu dan simpan di pos yang berbeda. Yang kedua,
Isi dompet hanya boleh ada uang makan di minggu berjalan. Yang ketiga, tentukan menu makanan untuk seminggu ke depan. Yang keempat, teman-teman bisa belanja mingguan ke pasar untuk mendapatkan barang-barang yang lebih lengkap dan harga yang lebih hemat. Dan yang terakhir, catat semua pengeluaran dan lakukan evaluasi secara berkala. Di sini aku buatkan contoh weekly budget planner. Aku biasanya buat untuk minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, dan minggu ke-5. Biasanya di minggu ke-1 itu aku beli listrik, beli beras, belanja mingguan, belanja bulanan, beli untuk kebutuhan anak, bayar SPP sekolah, jajan, dan lain-lain. Dan di minggu kedua juga begitu, aku tulis apa-apa aja yang aku keluarkan dan semua yang akan aku belanjakan. Poin yang ketujuh yaitu membuat sinking funds. Sinking fund sendiri seperti dana darurat, tapi ini adalah sejumlah dana yang kita siapkan untuk keperluan di masa mendatang yang sudah kita prediksi dan sudah kita rencanakan. Berbeda dengan dana darurat yang kita belum tahu dana tabungannya akan digunakan untuk apa. Jadi di dalam sinking funds ini kita sudah menentukan apa tujuan dari kita menabung. Sinking funds ini sangat bermanfaat untuk menyiapkan dana atau budget untuk memenuhi keinginan kita, agar bisa mencapai setiap keinginan tanpa mengganggu kondisi finansial. Kita dapat mempersiapkan keinginan-keinginan jangka panjang dengan adanya sinking fund. Di sini aku kasih contoh, teman-teman bisa membuat tabungan sinking funds untuk dana lebaran, dana untuk kurban, atau untuk mini sinking fund lainnya. Dan sinking fund sangat bisa membantu kita untuk membeli produk atau barang dengan cara cash. Oke teman-teman, yang penting teman-teman semua harus mendahulukan hal yang prioritas daripada keinginan kita ya. Apalagi cuma gara-gara ada sale ya kan, hehe. Jangan lupa untuk selalu mencatat income atau pengeluaran setiap bulannya. Lalu sebaiknya teman-teman melakukan evaluasi secara berkala, baik secara 2 minggu sekali atau sebulan sekali, agar kita lebih tahu berapa nominal budget untuk anggaran di bulan depan. Lalu jangan lupa membuat sinking funds agar mempermudah membeli produk yang diinginkan secara cash. Dan yang paling penting yaitu untuk membuat perencanaan keuangan untuk masa depan atau saving. Oke teman-teman, sampai di sini aja ya tips dan cara aku untuk mengelola keuangan rumah tangga. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang belum melakukan budgeting keuangannya, bisa dimulai dari sekarang ya. Ayo kita sama-sama membuat budget keuangan untuk rumah tangga. Jika videonya bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe ya teman-teman. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.